Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Sam Sumampau. Pada saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sehubungan dengan ibadah pertengahan minggu kita, atau di gereja Advent disebut dengan ibadah Rabu malam. Tapi sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami sangat mengharapkan kuasa urapan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui pendengaran akan firman Tuhan. Gunakanlah hamba-Mu ini di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mirsa, renungan kita pada saat ini terambil dari Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-13. Filipi pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-13 dikatakan di situ, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kalau kita ingat satu peristiwa yang dicatat di dalam sejarah tinju dunia, ayat ini adalah ayat yang tertera di jubah petinju daripada Evander Holyfield. Saudara, pada saat itu Evander Holyfield dia menghadapi juara tinju yang tidak terkalahkan yang bernama Mike Tyson. Dan kita tahu sejarah tinju mencatat bahwa Evander Holyfield pada waktu itu sebenarnya usianya bukanlah usia yang muda lagi bagi seorang petinju. Dia berusia 34 tahun. Dan sejarah mencatat bahwa Evander Holyfield dapat mengalahkan Mike Tyson pada tanggal 9 November 1996. Dan pada saat itu sebenarnya semua pengamat tinju memprediksi bahwa Evander Holyfield tidak mungkin dapat mengalahkan si leher beton atau Mike Tyson itu. Saudara, sebenarnya Evander Holyfield dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengalahkan Mike Tyson, si leher beton itu. Tetapi di tengah-tengah ketidakmampuannya, Evander Holyfield yang mengingat firman Tuhan yang ada di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13 tersebut, di mana dia mengimani ayat itu. Bila mana dia bersama dengan Yesus, dia mengandalkan Yesus, mengandalkan Tuhan, maka ada kekuatan. Judul renungan singkat kita pada saat ini adalah bersama Yesus ada kekuatan. Bersama Yesus ada kekuatan. Saudara, tidak ada seorang manusia pun di atas muka bumi ini yang tidak luput dari yang namanya persoalan. Suka tidak suka, mau tidak mau, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, hamba Tuhan ataupun siapa saja, kita semua pasti akan mengalami yang namanya persoalan. Entah persoalan itu yang dihadapi adalah sedikit ataupun banyak, apakah persoalan itu persoalan yang kecil atau ringan, atau persoalan itu adalah persoalan yang besar, kita pasti akan mengalami. Saudara, sama seperti badai yang tidak akan memilih-milih sasarannya di atas muka bumi ini. Demikianlah dengan badai kehidupan, persoalan di dalam hidup kita tidak akan memilih-milih sasarannya atau siapa yang akan mendapatkan persoalan tersebut. Saudara, jika kita menghitung berapa banyak persoalan yang kita hadapi, maka jawabannya selama kita hidup di dunia ini, persoalan itu banyak sekali. Banyak persoalan yang kita akan hadapi. Ada orang yang terhempas diterpa badai. Ada orang yang hancur hidupnya pada saat dia menghadapi badai kehidupan. Tetapi saudara, ada juga orang-orang yang dapat bertahan dalam menghadapi persoalan. Bahkan ada orang yang menang pada saat dia menghadapi persoalan tersebut. Saudara, kita sekarang sedang menghadapi problema. Kita sedang menghadapi persoalan. Kita sedang menghadapi badai di berbagai penjuru dunia. Persoalan di berbagai sendi kehidupan kita. Karena wabah ataupun pandemi corona, COVID-19. Pertanyaannya, saudara, apakah kita bisa kuat dan kita bisa menang ketika persoalan ataupun badai ini menerpa hidup kita? Jawabannya adalah bisa, saudara. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Bahwa kita bisa menang,
kita bisa menghadapi persoalan ini? Alasan yang pertama, oleh karena Tuhan ingin menjadikan persoalan sebagai sarana untuk membuat saudara dan saya hidup di dalam firman Tuhan. Ini yang pertama. Tuhan ingin menjadikan persoalan hidup, badai kehidupan ini menjadi sarana supaya kita dapat hidup di dalam firman Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan nyatakan melalui hambanya Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, maka iman kita tidak mudah goyah. Iman kita tidak mudah larut di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan pertolongan dalam setiap jalan kehidupan kita. Inilah yang pertama. Kenapa kita bisa kuat, kita bisa menang menghadapi. Karena sesungguhnya Tuhan membuat persoalan itu menjadi sarana supaya kita hidup di dalam firman-Nya yang memberikan kekuatan. Lalu yang kedua dikatakan, kenapa kita bisa kuat? Kenapa kita bisa menang? Karena persoalan itu di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, itu biasa. Dalam pengertian, sekali lagi pemirsa, kita hidup, pasti kita akan menghadapi yang namanya persoalan-persoalan. Itulah yang dimaksud dengan biasa. Kita akan biasa menghadapi. Oleh karena persoalan-persoalan itu akan terus silih berganti menerpa hidup kita. Dan itu akan menjadi sesuatu yang biasa di dalam kehidupan kita. Saudara, tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Saya mau ulangi, tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi saudara, yang kedua, kenapa kita bisa kuat, kita bahkan bisa menang, oleh karena persoalan itu yang kita hadapi itu semua biasa, karena kita sudah biasa menghadapinya. Lalu yang ketiga, kenapa kita bisa kuat dan kita bisa menang dalam menghadapi persoalan badai kehidupan itu? Oleh karena sebagaimana ayat inti kita, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13 menyatakan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita pada saat kita menghadapi persoalan, kalau kita juga hidup bersama dengan Tuhan. Lalu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-31, firman Tuhan melalui hambanya Yesaya 40 ayatnya yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, sekali lagi, kenapa kita bisa dan kita bisa kuat menang dalam menghadapi persoalan? Filipi pasal 4 ayat 13 tadi mengatakan, karena bila mana kita hidup bersama dengan Yesus ada kekuatan. Lalu hamba Tuhan Yesaya mengatakan, bagi kita orang-orang yang menantikan Tuhan, kita seperti burung Raja Wali. Kita berlari tetapi kita tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan tetapi kita tidak menjadi lelah. Oleh sebab itu, pemirsa yang diberkati Tuhan, marilah kita menilik kehidupan kita masing-masing. Adakah persoalan yang kita hadapi membuat hidup kita menjadi lemah? Ataukah sebaliknya, persoalan yang kita hadapi menjadikan kita lebih kuat lagi? Oleh karena Tuhan bersama dengan kita dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Jawabannya ada pada pilihan hidup saudara dan saya sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, jauhkanlah diri kita daripada persungutan dan percayalah kepada Tuhan pada saat kita menghadapi persoalan. Oleh karena di dalam setiap persoalan yang Tuhan izinkan, maka ada kekuatan, dan persoalan itu Tuhan izinkan untuk tujuan memuliakan
nama Tuhan. Demikianlah renungan singkat untuk ibadah pertengahan minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, besarlah kuasamu. Di tengah-tengah badai kehidupan yang kami hadapi Tuhan, kami telah dikuatkan oleh kekuatan, kuasa daripada firman Tuhan. Kami diingatkan, bila mana kami hidup bersama dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan. Biarlah ya Tuhan, walaupun kami sekarang ini masih menghadapi bencana, pandemi, wabah, corona, tapi biarlah kami tetap menaruh iman pengharapan kami hanya kepadamu saja. Bapa di surga memberkati setiap penonton yang menyaksikan tayangan video khotbah singkat ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Inilah seluruh kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.